Saya sering katakan kalau orang udah malas berdoa, terus supaya dia bangkit lagi untuk berdoa, pertumbuhan doanya udah mulai malas-malesan, dia perlu dikasih pupuk supaya pertumbuhan doa itu meningkat lagi. Dan pupuk yang terbaik untuk orang itu mau kembali berdoa adalah masalah. Nggak ada masalah, saudara doanya asal-asalan. Begitu ada masalah yang begitu menghimpit saudara, sampai seolah-olah saudara mau mati, itu biasanya doanya mulai kencang, berseru. Tangkap ini. Jadi kita cek ya. Oke, kita cek ya satu persatu. Kalau belum mengalami pertumbuhan dalam arti berbuah, cuma keluarnya batang sama daun. Tadi saya katakan, perlu nggak dikasih pupuk lagi? Perlu nggak tanahnya digembur-gembur? Atau perlu nggak dikasih topangan? Nah, itu kita selidiki ya. Nah, pertama, kita mengecek. Tadi apa benihnya? Hati yang mengasihi Tuhan. Kita cek dong. Sesungguhnya saudara ini punya nggak sih hati yang mengasihi Tuhan? Saudara rindu benih yang saudara tanam mengalami pertumbuhan buah yang lebat? Rindu? Kalau sekarang ini buahnya mungkin ada paling 1, 2. Kita cek ya. Ceknya gampang nih. Tadi benih pertama apa? Mengasihi Tuhan. Kita cek. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita cek ciri-cirinya. Saya mencatat begini ya. Kalau orang ada cinta, yang pacaran nih di sini, mungkin sekarang nggak surat cinta ya, WA-nya. Itu pasti suka terima WA dari pacarnya. Nggak di WA sama pacarnya, 1 hari aja. Itu saudara rasanya kehilangan apa gitu. Betul nggak sih? Makan jadi nggak semangat. Begitu nggak ya, amin ya? Lagi pacaran. Dulu Berry sama Kani bagaimana? Begitu nggak sih? Waduh, WA lagi. Males bacanya. Ntar saudara bacanya 3 bulan lagi. Saya yakin orang itu nggak ada cinta. Saudara setuju nggak dengan saya? Waktu Evan sama Iren bagaimana dulu waktu pacaran? WA-nya dibacanya sebulan lagi. Langsung kan? Kalau nggak di WA, ngambek ya. Dibalas sama si Evan, kasih senyum 1. Si Iren aja bisa marah. Kok cuma 1? Emang kenapa? Kan saya kasih 5. Jadi ya kasihnya lebih dari 5 dong. Nah, semangat untuk baca WA. Itu bicara apa? Surat cinta. Nah, kalau saudara nggak suka baca surat cintanya Tuhan, saya meragukan kalau saudara itu cinta Tuhan. Dan kalau saudara nggak mendapatkan berkat daripada 1 Korintus 2 ayat 9, dan sudah dibuat lagu, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan salahin Tuhan. Suka nggak saudara baca surat cintanya Tuhan? Bagaimana saudara tahu Tuhan itu cinta sayang sama saudara kalau saudara nggak baca surat cintanya Tuhan? Bagaimana saudara tahu kalau Tuhan itu mati buat saudara kalau saudara nggak baca surat cintanya Tuhan, pengorbanan Tuhan? Tangkap ini. Apalagi ciri-cirinya? Orang yang mengasihi Tuhan. Dia nggak berani jauh dan maunya dekat sama Tuhan. Itu. Kalau yang pacaran kan maunya dekat kan? Merindukan hadirat Tuhan. Coba keluarkan ini, Mazmur 65 ayat 4. Jadi kalau orang yang ada cinta maunya dekat kepada orang yang kita sayang. Betul nggak? Ya. Coba saudara baca ini. Mazmur itu adalah seorang yang mempunyai pribadi yang sangat mencintai Tuhan, pemazmur, yaitu Daud. Saudara lihat, kalau orang yang cinta dunia, firman-Nya akan berkata begini nih, berbahagialah yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat kepada, misalnya yang nyenang-nyenangin hati, ya, gitu, nonton bioskop, makan restoran enak, pasti gitu kan. Tapi lihat, kok Daud bisa ngomong begini, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di dalam pelataranmu. Seperti ini. Berbahagia saudara kalau saudara itu dipilih dan engkau disuruh mendekat untuk diam di pelataran, di tempat ini. Saudara lihat kalau saya berdoa, Tuhan, terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anakmu yang ada di tempat ini. Selalu saya akan tambahkan, yang atas ketetapanmu ada di tempat ini. Ketika saudara setuju dengan doa saya, saudara itu sedang mampu melihat kemurahan Tuhan. Saudara ada di tempat ini, itu bukan kuat gagah saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Jangan bilang juga kebetulan. Ya, tangkap ini. Udah tuh, 2 hal. Cek nih.
Jadi kalau saudara nggak mendapat mendapat janji Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, jangan salahin Tuhan. Suka nggak baca surat cintanya Tuhan, firman, dan maunya deket. Apa itu? Komunikasi. Apa itu? Doa. Maunya deket, yaitu berdoa. Lihat jam doamu itu seperti apa. Sambil saudara cek chatting dengan atau ngobrol sama pacarmu itu berapa banyak gitu. Itu kadar cinta seseorang tuh. Tangkap ini ya. Terus siapa yang prioritas? Maksudnya begini. Siapa prioritas utama kita? Ini sambil ngecek kan, menganalisa. Kenapa saya nggak mendapatkan janji Tuhan yang tadi saya katakan di 1 Korintus 2 ayat 9. Prioritas saudara dalam hidup saudara apa? Ceknya beginilah. Saya udah ajarin ya. Atau masih ingat nggak? Apa yang pertama teringat dan diucapkan saat tersadar dari tidurmu? Ibu Erna mungkin sudah praktekkan. Apa yang teringat dan terucap? Pekerjaan yang belum terselesaikan, masalah yang datang yang bertubi-tubi. Bukan saudara nggak boleh memikirkan hal seperti itu, pekerjaan, masalah. Tapi itu jadi prioritas yang mungkin ketiga atau keempat. Prioritas utamamu, pikiranmu, ucapanmu, pertama kali keluar, apa dulu? Saya sering katakan apa? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Itu mulutnya, mulut saudara, kata-kata itu yang harus pertama kali saudara ucap. Baru selanjutnya, apa? Persoalan, masalah, pekerjaan yang belum terselesaikan. Jadi, prioritas utama saudara apa? Itu menunjukkan kadar cintamu apa. Dan, ketika saudara mau tidur, kemarin kan saya sampaikan, makanan terakhirmu sebelum tidur menentukan kesehatanmu. Makanan pikiran yang terakhir sebelum kamu memejamkan mata untuk tidur, apa? Ingat musuh, ingat yang saudara benci. Tidurmu itu nggak akan nyenyak. Karena di sini menyimpan dendam. Mengerti? Jadi, apa yang terakhir terpikirkan sebelum memejamkan mata, atau makanan terakhir untuk pikiran sebelum tidur, saya sering katakan, paling nggak renungkan firman kayak satu firman gitu, diucapkan berulang-ulang. Sini ada nggak yang insomnia, artinya yang susah tidur? Kan banyak diajarkan, kalau kamu susah tidur, kamu hitung domba. 1, 2, 3, ntar ke 80 katanya bisa tidur, gitu ya? Bener nggak ya? Ada yang pernah praktek? Siapa yang pernah susah tidur, akhirnya ngitung, dombanya loncat. Karena Mr. Bean kan saya lihat tuh, ngitung, 1, 2, ntar yang ke 66, biasanya kebablasan. Daripada saudara ngitungin domba, mendingan saudara hitungin berkat Tuhan, dengan mengucapkan firman Tuhan. Diucapin aja berulang-ulang. Ketiduran, percaya sama saya. Saya kalau susah tidur, saya langsung setel Alkitab audio, selalu saya setelnya Roma 8, mulai ayat 1. Dan saya selidikin ya, setiap, ya paling 10 pasal 11, saya ketiduran loh. Berarti makanan terakhir untuk pikiran saya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan untuk makanan roh, supaya rohmu kuat. Jangan saudara mikirin yang jelek-jelek. Ya, itu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Sekarang introspeksi dong. 3 hal ini, yang mana saudara ada? Apa 3-tiganya nggak ada ya? Terus saudara nggak dikabulkan doa yang apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga? Salah siapa? Salah saudara sendiri dong. Setuju ya? Ini dalam hal mengasihi Tuhan. Apalagi yang kita cek? Benih yang kedua tadi, masih dulu, cinta Tuhan dulu ya. Coba keluarkan Yohanes 14 ayat 15. Ciri orang yang mengasihi Tuhan nih. Ada nggak nih, benih itu sudah bertumbuh nggak? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan itu gampang sebenarnya. Dikatakan apa? Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi, kalau di dalam hatimu, begini maksud saya ya, kalau ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menuruti segala perintah Tuhan. Ciri secara garis besarnya, itu susah benci orang. Di sini ada yang gampang benci orang nggak? Orang itu baru ngomong sedikit, benci. Sampai dendam kusumat. Berarti orang itu nggak ada
cinta kepada Tuhan. Tangkap ini, susah benci orang. Paksa-paksa ini benci. Kayaknya nggak bisa. Kenapa? Nah itu, karena ada firman ya. Tangkap ini. Terus apa lagi nih? Tadi saya katakan, prioritas utama saudara apa begitu bangun tidur? Apa yang saudara cari? Langsung nonton drakor Korea yang kemarin mau tidur itu, makanan pikiran terakhir buat saudara ketiduran gitu ya. Artinya dimasukin film drakor, tapi filmnya belum habis, saudara ketiduran. Begitu bangun tidur, ingatnya sambungan tadi tuh, lagi seru banget tuh, mertuanya lagi ngapain tuh. Saudara cari itu. Jujur dong. Benar. 1 Yohanes 2 ayat 15. Hal-hal begitu kan dari dunia. Ya. Ayo cepat-cepat. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, cinta kepada Bapa yang di surga tidak ada di dalam orang itu. Nah dia, begitu bangun tidur, apa keingetannya? Drakor sambungan tuh. Drakor itu drama Korea, sambungan yang kemarin belum habis. Berarti dia cinta dunia. Next. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Apa begitu yang kepikiran waktu bangun tidur? Handphone yang saudara mau beli. Kepikirannya itu, nah ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keren nih, nanti gue punya iPhone 13 Pro. Waduh, ya, tangkap ini. Nah, sekarang kita cek. Yang kedua, benih yang kedua kan saya sering